Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anak, ikhwan akhwat kelas 8 yang insya Allah dicintai Allah, yang selalu semangat dalam thalabul ilmi, ya. Mari kita lanjutkan pelajaran tafsir pada pertemuan ketiga. Kemarin pertemuan kedua dengan Ustadz Dinta sudah membahas ayat 1 sampai dengan 3, yaitu tentang sumpah-sumpah Allah, sumpah dengan waktu malam, sumpah dengan waktu siang, sumpah dengan pencipta laki-laki dan perempuan. Sekarang jawaban dari sumpah atau istilahnya jawabul qasam ada pada ayat 4 dan selanjutnya. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas mulai ayat 4 sampai dengan ayat 11. Kita mulai ya. Salah. Inna sa'yakum lasyatta. Itu ayat 4. Sesungguhnya usaha kalian itu berbeda-beda. Itu terjemahnya. Sekarang Ibu akan bacakan tafsir singkatnya, silahkan diperhatikan baik-baik dan nanti materinya di-download, diputar ulang, dikasih arti ya. Inna amalakum, sesungguhnya perbuatan kalian wahai manusia, la mukhtalifun, itu berbeda-beda. Baina amilin lid dunya, ada orang yang beramal untuk dunia, wa amilin lil akhirah, dan orang yang beramal untuk akhirat. Ini maksudnya, jadi manusia itu ada yang hanya memikirkan dunia saja, ada yang beramal untuk dunia. Contohnya hanya bersenang-senang saja ya, lupa dengan Allah, lupa dengan akhirat, lupa dengan ibadah. Ada juga orang yang beramal untuk akhirat tapi tidak meninggalkan dunianya. Contohnya apa? Berbuat baik kepada orang lain ya, itu juga ibadah. Selain ibadah-ibadah makhdhah, sholat, zakat, puasa, dia juga ibadah ghair makhdhah. Contohnya apa? Menolong orang, berbuat baik kepada orang lain ya, bersih-bersih. Nah itu juga termasuk ibadah. Itu adalah amilin lil akhirah ya. Itu contoh perbuatan manusia. Dan ayat selanjutnya ya, ini akan membahas ada orang itu yang beramal baik, ada orang yang beramal buruk ya, karena kaitannya dengan ayat 4 tadi. Golongan yang pertama adalah yang baik. Fa'amma man a'ta wattaqa. Fa'amma man a'ta maksudnya fa'amma man anfaqa fi sabilillah. Adapun orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ya. Jadi golongan yang satu ya, golongan yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Contohnya gimana? Hartanya untuk kebaikan, bukan hanya untuk bersenang-senang ya. Hartanya misalnya untuk perjuangan Islam, untuk membangun musola, untuk membantu fakir miskin, untuk kebaikan-kebaikan yang lain yang kaitannya dengan perjuangan Islam. Maka pahalanya berlipat. Pahalanya luar biasa seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 ya. Di situ disebutkan bahwa orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti orang yang menanam satu biji. Ambatat sab'a sanabil, yang tumbuh menjadi 7 tangkai. Fi kulli sumbulatim mi'atu habbah, setiap tangkai berisi 100 biji. Jadi 100 kali 7 700 ya. Jadi pahalanya luar biasa yang anfaqo fi sabilillah. Tapi syaratnya ikhlas ya.
Kalau nggak ikhlas, berapapun banyaknya, maka tidak akan ada pahalanya. Syaratnya adalah ikhlas. Ikhlas itu benar-benar dilakukan karena Allah. Bukan karena mengharap ridho manusia, bukan karena ingin dipuji, tapi benar-benar karena mencari ridho Allah. Dan jangan sampai kita takut hartanya habis kalau kita itu infak, kalau kita itu sodakoh. Harta yang disodakokan, harta yang diinfakkan itu tidak akan bisa habis, ya. Tidak ada orang yang miskin karena infak. Itu sudah janji Allah lewat nabinya. Mana qasad sodakotun min mal. Jadi sodakoh itu tidak akan mengurangi harta. Ya, kembali ke sini. Kemudian golongan yang kedua wattaqo, dan yang bertakwa. Yang dimaksud takwa apa? Wa khofa rabbahu, dan ia takut kepada Tuhannya. Fajtanaba muharramahu, maka dia menjauhi yang diharamkan Allah, ya. Jadi definisi dari takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, ya. Takut pada Allah, karena rasa takutnya maka berakibat bahwa dia akan selalu taat pada perintah Allah dan berusaha menjauhi larangan Allah, ya. Jadi tadi golongan yang pertama apa tadi? Infak di jalan Allah. Kemudian yang kedua takwa, ya. Takut kalau mau melakukan kemaksiatan, takut pada Allah, takut pada siksa Allah, takut pada neraka. Sehingga dia apa? Tidak berani melakukan kemaksiatan. Itulah ciri orang yang bertakwa, ya. Jadi tidak cukup takut, oh ya saya bertakwa, nggak cukup, ya. Harus dipraktikkan lewat perbuatannya, lewat hatinya dan perbuatannya. Kalau mengatakan takwa tapi masih banyak melanggar larangan Allah, maka berarti ketakwaannya dipertanyakan, ya. Jadi ibu ulangi lagi, definisi takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah karena rasa takutnya kepada Allah tadi. Kemudian yang ketiga, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang baik, itu terjemahnya. Kalau tafsirnya wasaddaqa bil millatil husna, dan membenarkan agama yang baik, wahiyal Islam, yaitu ajaran Islam, yaitu agama Islam, ya. Percaya dengan ajaran Islam, beriman dengan Al-Quran, beriman dengan Nabi Muhammad, ya. Karena dia percaya, karena dia beriman, maka dia menjalankan ajaran Islam tersebut, ya. Itu 3 golongan yang nantinya akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan sehingga dia mudah untuk masuk surga. Nah, golongan yang pertama tadi an-aqto, ya, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Golongan yang kedua wattaqo, yang bertakwa, ya. Ciri dari takwa atau makna dari takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian yang ketiga shaddaqo bil husna, membenarkan ajaran Islam. Maka apa balasannya dari Allah? Balasannya ini tidak nunggu di akhirat, ya. Di dunia sudah diberikan. Fasanuyassiruhu lil yusra, kata Allah, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Maksudnya apa ini? Fasanursyiduhu, ya. 3 golongan tadi, fasanursyiduhu, maka akan kami beri hidayah dia, wa nuwaffiquhu, dan kami beri taufik dia, ila asbabil khairi wassalahi, yang menyebabkan dia melakukan kebaikan, wa yuyassiru lahu umuruhu, dan kami akan memudahkan urusan-urusannya yang berkaitan dengan kebaikan, ya. Maksud ayat 7 ini
tiga golongan tadi ya, atau jika orang itu memiliki tiga sifat takwa, dermawan, percaya dengan Islam, maka oleh Allah akan diberi hidayah, akan diberi taufik, sehingga dia mudah beramal soleh, dia mudah melakukan kebaikan. Ketika mau melakukan kebaikan tidak berat, karena dia punya tiga sifat tadi ya. Jadi kalau ada orang yang mau melakukan kebaikan masih berat, nah dipertanyakan salah satu sifat tadi ya. Baik kebaikan itu yang berkaitan langsung dengan Allah, ataupun kebaikan itu yang berkaitan dengan manusia, dia mudah sekali melakukan kebaikan, nggak pikir-pikir dulu, sehingga Allah akan memudahkan jalannya menuju surga ya, karena banyak amal-amalnya tadi. Itu golongan yang pertama ya, amal-amal baik. Sekarang golongan yang kedua ya, yang perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang bakhil, wastaghna, dan merasa cukup. Bakhil, pelit ya. Wa amma, ini tafsirnya, wa amma man bakhila bimalihi, adapun orang yang bakhil dengan hartanya, pelit, gak suka infak, gak suka nolong orang, tetangganya kekurangan juga pura-pura gak tahu, saudaranya butuh uang juga pura-pura gak tahu, padahal dia uangnya banyak. Seperti siapa itu? Seperti Korun ya. Kalau yang pelit itu seperti Korun, gak mau bayar infak, gak mau bayar zakat ya. Bakhila bimalih, karena takut hartanya habis. Atau dengan sombongnya, orang yang seperti ini mengatakan, saya dapat harta semua ini karena apa? Karena dari keahlian saya, karena dari keilmuan saya ya, sehingga saya mendapatkan kesuksesan untuk mendapatkan harta yang banyak, memperoleh kesuksesan untuk mendapatkan harta yang banyak karena ilmu saya. Maka saya tidak perlu untuk berinfak atau tidak perlu untuk nolong orang. Kalau ingin kaya ya kerja seperti saya misalnya ya. Nah, hal itu adalah tidak baik. Sifat itu adalah sifat yang dimiliki oleh Korun. Korun itu ketika diingatkan untuk infak, dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin, inti aku punya semua ini karena aku punya ilmu ya. Nah, itu adalah sifat orang yang bakhil tuh begitu ya. Merasa paling bisa, merasa itu adalah hasilnya, lupa sama Allah, bahwa semua yang memberi rezeki itu adalah Allah. Falam yu'addi haqqallahi fi ya. Dia tidak menunaikan hak-hak Allah terhadap harta tersebut. Hak Allah contohnya apa? Nggak mau bayar zakat ya, nggak mau menunaikan perintah Allah yang berkaitan dengan harta, itu maksudnya falam yu'addi haqqallahi, nggak mau membayar zakat, bakhil. Apa ini ya? Nanti gimana efeknya kalau orang itu nggak mau membayar zakat? Di surat At-Taubah itu disebutkan, orang yang nggak mau membayar zakat itu nanti di akhirat tuh disetrika ya, di neraka tuh setrika, fatukwa bihajibahum, mukanya, lambungnya disetrika ya. Tuh, walam yu'addi haqqallah, itu akibat tidak mau menunaikan hak Allah, tidak mau infak, nggak mau bayar zakat karena sayang dengan hartanya tadi. Wastagnat ini kalau arti singkatnya itu sombong, merasa cukup karena dia punya segalanya, jadi nggak butuh siapa-siapa. Merasa cukup dan tidak butuh siapa-siapa, termasuk merasa tidak butuh sama Allah karena sudah punya segalanya. Wastaghna bimali,
Dia merasa cukup dengan hartanya, wa waladihi dan anaknya, wajahihi dan kehormatannya, amma indallah daripada apa yang ada di sisi Allah. Ya. Satu tadi bakhil, dua merasa cukup karena dia punya harta yang banyak, jadi nggak butuh siapa-siapa, nggak butuh pertolongan Allah. Wa waladihi merasa sudah luar biasa karena punya anak yang sukses, ya, anaknya dipamerkan, punya anak yang sukses, ya. Wajahi dan kehormatannya, punya pangkat yang tinggi, punya kedudukan yang tinggi, ya. Jadi merasa cukup dengan semua itu, merasa sudah punya harta yang banyak, merasa punya anak yang sukses-sukses, merasa punya kedudukan yang tinggi sehingga dia meremehkan orang lain, merasa tidak butuh orang lain, apalagi merasa tidak butuh Allah. Amma indallah daripada apa yang di sisi Allah. Merasa nggak butuh pertolongan Allah, nggak butuh pengampunan Allah, merasa nggak butuh surga, nggak takut sama siksa Allah. Ya, ini yang dimaksud dengan wastaghna bimalihi wa waladihi wajahihi amma indallah. Kira-kira kalau orang seperti itu gimana? Kalau di dunianya seperti itu, mendapat ridha Allah apa tidak? Tentunya tidak, ya. Ditambah lagi wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan pahala yang baik. Maksudnya wa kadzdzaba bil millatil husna, dan mendustakan agama yang baik, wahiyal Islam, yaitu agama Islam. Ya. Tidak beriman dengan ajaran Islam, tidak beriman dengan Al-Quran, ya. Gak mau mentaati Allah dan Rasulnya. Maka apa akibatnya nanti? Akibatnya ini di dunia sudah ada apa? Fasanu yassiruhu lil usra, maka kata Allah, ya, maka akan kami mudahkan dia menuju jalan kesulitan. Maksudnya fasanu hayyi'uhu, maka akan kami siapkan untuknya lil asbabillati tuaddi ilal usri, hal-hal yang menyebabkan kesulitan, wasyaqoil abadi, dan kesengsaraan yang abadi, ya. Jadi maksudnya ini orang yang memiliki tiga sifat di atas tadi, yaitu bakhil, merasa cukup, tidak percaya dengan ajaran Islam, tidak beriman dengan ajaran Islam, maka oleh Allah dimudahkan, ya, untuk melakukan kemaksiatan karena tadi nggak takut sama Allah, ya, dimudahkan untuk melakukan kemaksiatan. Ya, sehingga karena dia banyak melakukan kemaksiatan, kalau mau melakukan kemaksiatan gak pikir-pikir dulu, sehingga apa? Nanti di akhirat dia akan mendapatkan kesengsaraan yang abadi, yaitu di dalam neraka. Ya, tadi ingat, pelit, bakhil, ya, hartanya ditumpuk saja gak diinfakkan, kemudian sombong, merasa cukup, merasa nggak butuh Allah karena sudah punya segalanya, tidak percaya dengan Islam, maka dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kemaksiatan yang menyebabkan dia nanti di akhirat akan masuk neraka. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidak bermanfaat untuknya apabila dia telah binasa. Maksudnya wala yanfa'uhu maluh, dan hartanya tidak bermanfaat untuknya, allazi bakhila bihi, yang ia bakhil dengannya, idza waqa'a finnar, ketika dia jatuh ke dalam neraka, ketika dia masuk neraka, ya. Jadi ketika
golongan kedua tadi masuk neraka, yaitu golongan yang bakhil, merasa cukup dan tidak beriman pada Islam tadi masuk neraka, maka harta yang dia timbun, yang dia kumpulkan sama sekali tidak membawa manfaat, ya, tidak ada gunanya. Beda dengan golongan yang pertama tadi, ya, yang diinfakkan, yang untuk nolong orang, maka nanti di akhirat dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa, ya. Jadi pada hakikatnya harta yang menjadi milik kita abadi adalah yang kita infakkan, ya. Jadi itu ya, dua golongan ini mewakili amal baik dan amal buruk seperti yang disebutkan pada ayat 4 tadi, bahwa perbuatan manusia itu ada yang baik dan ada yang buruk. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama, yaitu atau wattaqo wasaddaqo bil husna, sehingga nanti kita di akhirat akan dimudahkan untuk masuk surga dan mudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tetap berusaha untuk menjauhi atau jangan sampai kita termasuk golongan yang kedua. Jangan sampai kita menjadi orang bakhil, jangan sampai kita menjadi orang yang merasa cukup, ya, merasa aman karena sudah punya kedudukan yang tinggi, sudah punya uang yang banyak, kemudian merasa aman, ya, sehingga menyepelekan ajaran Islam. Maka hati-hati, ya, Allah akan memudahkan dia masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yang selanjutnya adalah mufrodat, silahkan dipelajari, ya, dibaca, dihafalkan, itu ada artinya, ada syakalnya, ya. Jadi silahkan dipelajari baik-baik. Kemudian jangan lupa dihafalkan. Nanti ujiannya ada ujian mufrodat, ya. Jadi mulai sekarang harus persiapan. Dan supaya nanti Antuna dalam jangka waktu yang panjang bisa menerjemahkan. Begitu pula antum semuanya, ya. Ikhwan akhwat semuanya, jangan lupa pelajari mufrodat baik-baik, ya, termasuk terjemahnya. Untuk pertemuan kita kali ini, yaitu pertemuan ketiga tafsir surat Al-Lail, kita cukupkan sekian. Bila ada yang bertanya nanti pada saat Zoom. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.